Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 2024 telah selesai diumumkan oleh pemerintah. Tetapi masih menyisakan banyak permasalahan karena masih banyaknya tenaga honorer yang tidak bisa direkrut menjadi P3K penuh waktu. Masih banyaknya para honorer yang belum bisa mendaftar pada saat pendaftaran tahap 1. Lalu bagaimana nasib honorer yang tidak lulus P3K 2024 ini? Hari ini kami memberikan informasi. Inilah solusi dari Menpan RB dan inilah solusi dan penjelasan dari Komisi 2 DPR RI. Dari media online Kumparan yang membuat judul bagaimana nasib honorer yang tidak lulus P3K 2024, inilah penjelasan Menpan RB Ibu Rini Widiantini. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, bagaimana nasib honorer yang tidak lulus P3K 2024? Pemerintah sebetulnya telah menegaskan bahwa honorer yang tidak lulus P3K 2024 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau part-time. Keputusan ini diambil karena keterbatasan anggaran. Pemerintah juga memastikan tidak akan ada pemecatan terhadap tenaga honorer. Hal ini sejalan dengan penjelasan Menpan RB Rini Widiantini. Kepada para non-ASN yang terdata tapi tidak ada formasinya, nanti akan masuk ke dalam mekanisme paruh waktu, kata Rini saat ditemui di Kementerian Pan RB. Bagi honorer yang tidak lulus atau belum bisa mengikuti seleksi karena terbatasnya anggaran di instansi terkait, mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu asalkan terdaftar di BKN. Sementara itu yang lulus akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Yang lulus ini maksudnya mendapatkan formasi sehingga diangkat menjadi P3K penuh waktu. Itulah solusi atau penjelasan dari Menpan RB. Solusi dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf pada saat konferensi pers yang baru-baru ini dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI. Dede Yusuf menyampaikan seluruh tenaga honorer yang sudah terdata harus diangkat menjadi P3K. Untuk 400.000 yang tidak terakomodir menjadi P3K penuh waktu yang tidak ikut mendaftar seleksi P3K tahap 1 akan diberikan peluang untuk ikut mendaftar dan seleksi di tahap 2. Mari kita dengarkan solusi ataupun penjelasan dari Komisi 2 DPR RI yang baru-baru ini disampaikan oleh Dede Yusuf. Tapi saya ingin men-stressing sedikit saja. Dalam beberapa waktu terakhir ini, sesuai dengan Undang-Undang ASN dan juga sesuai waktu itu, Presiden terdahulu pernah menyampaikan bahwa permasalahan honorer P3K harus selesai di bulan Desember. Jadi dari kami Komisi 2 setelah mendorong Kemenpan RB dan BKN untuk melakukan seleksi sampai akhir Desember kemarin. Tadi sudah disampaikan ada 1,7 juta yang sudah melakukan seleksi, masih ada 400.000 yang belum lolos. Jadi 1,3 itu kemarin sudah dikatakan sudah berhasil melewati seleksi. Ternyata isu terbesar itu adalah pengajuan dari pemerintah daerah dan kementerian lembaga terhadap formasi itu masih belum optimal. Itu sebabnya kami mendorong kembali agar Kemenpan RB dan BKN melakukan seleksi gelombang kedua. Seleksi gelombang kedua adalah perpanjangan dari penyelesaian di bulan Desember ini yang akan dilakukan di bulan mungkin sekitar Maret atau April. Mengapa demikian? Karena ternyata yang kemarin masih banyak kawan-kawan dari honorer atau P3K ini yang bingung masuk ke
formasi yang apa? Karena kadang-kadang ada yang disebut linearitas. Jadi artinya lulusan ini harus masuk ke sini. Nah, sementara konsep kita saat ini adalah siapapun ketika dia sudah bekerja, mengajar, apalagi kalau kami dulu memperjuangkan gurunya misalnya, itu dia harus masuk dulu, harus masuk database dulu sistem. Dan ini yang kami perjuangkan bahwa ini harus selesai di gelombang kedua di Maret-April ini. Nah, ini menjadi penting karena sebagaimana kita ketahui kemarin pilkada langsung baru saja terjadi. Dan juga kita pahami kadang-kadang setelah pilkada, siapapun calon bupati terpilih atau gubernur terpilih biasanya suka memasukkan tim sukses untuk menjadi honorer atau ASN P3K. Untuk itu kami menekankan dengan stressing yang kuat agar melarang, nanti kami minta Kemendagri, melarang bupati terpilih ataupun gubernur terpilih nantinya mendahulukan yang masuk bukanlah mereka yang sudah masuk database dengan ketentuan masa kerja yang lebih lama. Jadi bukan ada yang tiba-tiba diambil lebih dahulu. Itu yang pertama yang perlu kami stressing. Solusi ataupun penjelasan dari Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nijami Karsayuda baru-baru ini menjelaskan akan tetap diperjuangkan seluruh tenaga honorer akan menjadi P3K. Bahkan Rifki Nijami juga menyampaikan akan merevisi undang-undang yang terkait dengan belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30% dari APBD. Artinya kesungguhan dari Komisi 2 DPR RI untuk memperjuangkan tenaga honorer menjadi P3K sudah luar biasa. Komisi 2 DPR RI akan merevisi undang-undang agar seluruh honorer bisa diangkat menjadi P3K. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ketua Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia ini pada 2024 maksimal 2025 yang akan datang. Kami memiliki data dari BKN dan Kemenpan RB, ada lebih kurang 1,7 juta orang honorer yang telah masuk database di BKN. Dan database ini sudah ditutup. Dari 1,7 juta honorer yang masuk di BKN, itu baru 1,3 juta orang honorer yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024 yang lalu. Dan dari 1,3 juta itu ada yang lulus murni, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus pun Komisi 2 DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tetap dijadikan P3K paruh waktu. Adapun yang 400.000 sisanya yang memilih tidak ikut seleksi P3K karena mengikuti seleksi CPNS ataupun karena kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kotanya tidak menyelenggarakan atau tidak memberikan kuotanya kepada pemerintah pusat, itu yang akan kami lakukan revisi terhadap undang-undang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Karena dalam undang-undang tersebut disebutkan prosentase penggajian atau belanja pegawai hanya boleh 30%. Lebih daripada itu dilarang oleh undang-undang itu. Nah, kami berikhtiar agar persoalan ini bisa selesai, prosentasenya akan kita naikkan agar honorer pada satu pihak akan selesai, karena ini masalah yang tidak pernah selesai di bangsa ini dari dulu sampai sekarang. Di sisi yang lain, kita tentu tetap memperhatikan teman-teman kita fresh graduate untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.